Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya satu orang bisa punya pengaruh sebesar itu sampai ke miliaran orang? Nah, kali ini kita bakal coba lihat lebih dekat perjalanan hidup Nabi Muhammad. Kita akan bedah momen-momen penting yang nggak cuma membentuk beliau, tapi juga ya sejarah dunia. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, sebelum kita loncat ke timeline hidupnya, ada satu hal penting banget yang perlu kita pegang. Dalam Islam, Nabi Muhammad itu dilihat bukan sebagai pendiri agama baru loh, tapi sebagai nabi penutup yang terakhir dari rangkaian panjang utusan Tuhan. Jadi posisi beliau sebagai penyempurna risalah ini, nah ini jadi kacamata kita buat melihat setiap babak dalam hidupnya. Baik, kita mulai dari babak pertama. Ceritanya berawal di Mekah. Disinilah, ya, pondasi karakternya yang luar biasa itu mulai dibentuk, sejak beliau masih sangat muda. Dan masa kecil beliau itu, jauh dari kata muda. Bayangin aja, beliau lahir dalam keadaan yatim, ayahnya udah meninggal. Terus ibunya juga wafat saat beliau masih kecil banget. Kehilangan orang tua di usia segitu muda, justru tempaan inilah yang membentuk ketabahan dan rasa empati yang jadi ciri khas beliau nantinya. Nah, ini yang keren banget. Di tengah semua kesulitan itu, reputasinya justru melejit. Kenapa? Cuma karena satu hal, kejujuran. Jauh sebelum jadi nabi, orang-orang Mekah udah ngasih julukan Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Ini bukan cuma panggilan biasa loh, ini tuh semacam sertifikat integritas langsung dari masyarakatnya. Keren kan? Oke, dari seorang pedagang yang super terpercaya, hidup beliau kemudian sampai di sebuah titik balik. Sebuah momen yang bakal mengubah segalanya. Yap, panggilan kenabian. Jadi, di usianya yang ke-40, saat beliau lagi menyendiri di Gua Hira yang sunyi, datanglah malaikat Jibril. Dan wahyu pertama yang turun itu, menariknya, bukan perintah untuk sholat atau puasa. Tapi cuma satu kata, Iqra, yang artinya, bacalah. Perintah untuk membaca, untuk mencari ilmu. Inilah gerbang yang membuka misinya sebagai seorang nabi. Oke, menerima wahyu itu satu hal. Tapi, gimana caranya menyampaikan pesan itu ke masyarakat yang, ya, udah punya kepercayaan turun-temurun? Nah, itu dia tantangan selanjutnya. Dan ternyata, jalan di Mekah ini nggak mulus sama sekali. Penuh ujian. Awalnya, dakwahnya itu diam-diam, cuma ke orang-orang terdekat aja. Tapi, begitu pesan ini disampaikan secara terbuka, langsung muncul perlawanan keras. Kenapa? Karena pesan utamanya, menyembah satu Tuhan, dianggap mengancam banget. Mengancam status quo baik dari sisi keyakinan maupun ekonomi yang waktu itu banyak bergantung sama pemujaan berhala di Ka'bah. Mereka harus hadapin macam-macam, mulai dari ejekan, boikot ekonomi, sampai kekerasan fisik. Lengkap deh. Tapi yang bikin salut itu responsnya. Bukan dibalas dengan kekerasan juga, tapi dengan kesabaran. Prinsip sabar inilah yang justru jadi kekuatan mereka di masa-masa paling berat itu. Nah, karena tekanan di Mekah udah nggak ketahan lagi, akhirnya sebuah keputusan besar dan strategis harus diambil, yaitu hijrah. Sebuah perjalanan yang nantinya akan melahirkan komunitas yang sama sekali baru. Coba catat tahun ini, 622 Masehi. Ini salah satu tanggal paling penting dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah ini dianggap sangat monumental. Saking pentingnya, sampai-sampai dijadikan tahun pertama dalam kalender Islam. Sesampainya di Madinah, peran beliau langsung berubah. Beliau bukan cuma seorang nabi lagi, tapi juga seorang pemimpin, seorang negarawan. Dan apa langkah pertamanya? Jenius banget. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin, para pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Ini menciptakan ikatan sosial yang super kuat yang jadi fondasi masyarakat baru di sana. Waktu terus berjalan. Dan seperti kata pepatah, roda sejarah itu berputar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya tiba waktunya untuk kembali ke Makkah. Tapi kali ini beda. Bukan kembali sebagai orang yang terusir, tapi sebagai seorang pemenang. Kalau kita pikir-pikir, setelah semua perlakuan buruk yang beliau terima, momen ini kan harusnya jadi ajang balas dendam ya? Tapi yang terjadi justru 180 derajat berbeda. Beliau masuk Mekah dengan damai, tanpa pertumpahan darah. Malah, beliau memberikan pengampunan massal ke orang-orang yang dulu memusuhinya. Setelah itu, Ka'bah dibersihkan dari berhala dan fungsinya sebagai pusat penyembahan satu Tuhan dikembalikan. Ya, setiap kisah hidup pasti ada akhirnya. Tapi untuk seorang nabi, akhir hayatnya itu seringkali justru jadi awal dari sebuah warisan yang abadi. Jadi pertanyaannya, apa sih yang beliau tinggalkan untuk kita semua?
Cuma 2 tahun setelah kembali ke Mekah dengan damai, di usia 63 tahun, beliau pun wafat di Madinah. Tapi wafatnya beliau ini bukan berarti misinya selesai, sama sekali bukan. Ini lebih seperti momen di mana obor perjuangannya diserahkan ke para pengikutnya untuk terus dibawa dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Jadi, kalau kita rangkum, apa sih inti dari semua perjalanan hidupnya? Warisan terbesarnya itu ternyata bukan soal kekuasaan atau wilayah, tapi karakter. Sifat jujur yang bikin dia dapat gelar Al-Amin. Sifat sabar waktu diuji habis-habisan. Sifat pemaafnya pas udah menang. Kesederhanaannya dalam hidup dan imannya yang nggak pernah goyah. Inilah bisa dibilang blueprint keteladanan yang beliau wariskan. Ceritanya mungkin sudah selesai kita bahas, tapi teladannya kan abadi. Nah, sekarang giliran saya yang tanya ke Anda. Dari semua sifat yang tadi kita sebutin, kira-kira mana sih yang paling kena di hati, yang paling menginspirasi buat kehidupan Anda pribadi? Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak ya udah nyimak perjalanan singkat kita kali ini.